Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dengan pembelajaran IPA. Kita melanjutkan pembelajaran yang kedua tentang pencemaran lingkungan part 2. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang pencemaran air, peserta didik dapat menjelaskan tentang pencemaran udara, peserta didik dapat menjelaskan tentang pencemaran tanah, dan peserta didik mengetahui usaha-usaha untuk mengatasi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, kita bahas yang pertama, pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Apa saja faktor penyebabnya? Itu bisa karena limbah industri, bisa karena limbah rumah tangga, ataupun limbah pertanian. Nah, limbah industri itu contohnya adalah limbah pabrik tekstil, limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik farmasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, limbah rumah tangga, contohnya apa saja? Bisa berupa kulit buah sayuran, sisa makanan, bisa dari besi, ada aluminium, plastik, kaca ataupun kaleng bekas kaca, cat, dan minyak wangi. Kemudian, apa saja limbah pertanian? Contohnya adalah insektisida dan herbisida. Dampak pencemaran air. Yang pertama adalah adanya penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, adanya gangguan kesehatan. Yang ketiga, ada pemekatan hayati. Yang keempat, bisa mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di buku siswa halaman 54-56. Nah, bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, adanya pembuatan kolam stabilisasi, nah itu ada gambarnya. Yang kedua, ada instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, dengan pengelolaan ekskreta. Nah, lebih jelasnya lagi nanti kalian bisa lihat di buku siswa halaman 57-58. Nah, yang kita bahas yang kedua adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara itu apa? Adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan. Nah, itu disebut pencemaran udara. Apa saja faktor penyebabnya? Yang pertama, ada aktivitas alam, contohnya adalah dari kotoran hewan yang dihasilkan oleh hewan ternak yang mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi. Apalagi faktor penyebabnya? Ada aktivitas manusia, contohnya dari pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia buangan seperti CFC. Nah, apa saja dampak pencemaran udara? Salah satunya misalnya yang pertama, bisa berdampak terhadap kesehatan. Misalnya sesak napas, pusing, dan berlanjut kepada kematian. Yang kedua, bagi tumbuhan. Nah, ini biasanya bisa memicu hujan asam yang dapat mematikan tanaman. Kemudian ada efek rumah kaca dan ada rusaknya lapisan ozon. Nah, bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Itu sangat mudah. Sekarang sudah musim kita menanam pohon, menanam bunga. Nah, mari kita menanam pohon.
Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Apa saja faktor penyebabnya? Ada limbah domestik, ada limbah industri, ada limbah pertanian. Nah, dampak apa saja dari pencemaran tanah? Yang pertama, bisa menimbulkan polusi tanah. Yang kedua, ada perubahan pola iklim. Yang ketiga, peningkatan resiko kebakaran. Yang keempat, mengganggu aktivitas wisata. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah? Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah remediasi. Itu ada gambarnya. Remediasi ini adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua adalah dengan cara bioremediasi. Nah, itu kalian bisa dilihat di gambar. Nah, itu cara-cara untuk menanggulangi pencemaran tanah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.